액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Zahid dengan NIM 2303103146. Saya Kofa Rahmawati Putri dengan NIM 230310165. Saya Afriandani Inalugiantika dengan NIM 2303102181. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan terkait kronologi kasus PT Asuransi Jiwasraya gagal bayar hingga dugaan korupsi pada tahun 2018. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero ialah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan telah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859 dan juga merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan perseroan bertujuan untuk memberi edukasi terhadap masyarakat dalam hal perencanaan masa depan serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang kompleks. Pada pertengahan 2018, ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan oleh direksi atau perseroan yang kemudian terbukti atas melakukan kecurangan manipulasi laporan keuangan pada November 2018. Akibat buruknya tata kelola perusahaan dalam lemahnya pengawasan otoritas jasa keuangan. Kasus ini menarik untuk analisis dengan fokus pada alternatif sesuai solusi penyelesaian bagi perusahaan. Apakah pembubaran atau penyelamatan perusahaan dapat melakukan pembubaran karena pilot atau pemerintah dapat melakukan penyelamatan melalui privatisasi. Pada Agustus 2018, BUMN mempertemukan direksi untuk menyelidiki penyebab potensi kegagalan perseroan dalam membayar nasabah, serta mengundang BPK atau BPKP untuk ikut serta dalam melakukan audit investigasi terhadap perseroan. Erick Thohir selaku Kementerian BUMN mengaku melaporkan indikasi kecurangan di perseroan ke Kejaksaan Agung pada bulan November 2019. Hal itu dilakukan setelah pemerintah telah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kemudian pada bulan Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi perseroan menyebutkan bahwa Jiwasraya menempatkan 95 dana investasi pada aset yang beresiko. Kasus perseroan berlanjut hingga tahun 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021, terdakwa yang dinyatakan menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar 16 triliun dipidanakan atas kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung atas hukuman pidana berupa penjara dan denda. Dampak dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya atau Persero terbagi menjadi dua jenis, yaitu dampak dari aspek keuangan dan non-keuangan. Dari aspek keuangan, dampak dari kasus fraud tersebut membawa kerugian dari investasi reksadana dan pembelian saham bagi negara Indonesia yang mencapai 16 triliun. Selain itu, jumlah transaksi dari perusahaan mengalami penyusutan di pasar modal dan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat. Akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh perseroan juga menyebabkan dampak dalam aspek keuangan, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri jasa keuangan, terutama asuransi. Dengan adanya kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2018, upaya yang dapat dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dengan cara melakukan restrukturisasi pada keuangan perseroan. Jiwasraya melakukan penerbitan utang oleh
anak usaha Jiwasraya. Langkah selanjutnya yang sedang diupayakan pemerintah adalah dengan mewancanakan pembentukan holding BUMN asuransi. Apalagi hal tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Lewat holding ini, nantinya perusahaan akan mendapatkan cash flow sekitar 1,5 sampai 2 triliun. Saran yang dapat kami berikan dari kelompok 8 adalah pemerintah selaku pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya segera cepat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kasus ini agar nasabah pemegang polis tidak dirugikan terlalu lama. Peran OJK juga mempengaruhi agar diperketat dan teliti dalam pemeriksaan laporan keuangan anak perusahaan asuransi jiwa milik BUMN yaitu IFG Life. Melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan BUMN khususnya di bidang asuransi terhadap kinerja dan tata kelola yang dilakukan bagi masyarakat agar selektif dalam memilih asuransi yang akan dipilih. Sekian penjelasan kami terkait kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.